Bab 161, Undangan dari Divine Might Marquis. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian pergi ke Akademi Paladin seperti biasa. Semuanya tampak sangat tenang, tapi Duan Lingtian tahu bahwa semua ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Saat ini, ada sejumlah arus bawah yang tidak diketahui mengalir ke arahnya secara rahasia. Siang hari, Duan Lingtian makan di kafetaria bersama Xiao Yu dan yang lainnya seperti biasa. Tiba-tiba, seorang siswa kelas yang lebih tinggi berjalan dengan cepat dari jauh dan memberikan undangan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian, pangeran ketiga akan mengadakan perjamuan untuk talenta muda kota kekaisaran di tanah miliknya 10 hari dari sekarang. Ini adalah undangan yang dia perintahkan untuk saya sampaikan kepada Anda. Dia tidak menunggu jawaban Duan Lingtian. Dia meletakkan undangan itu sebelum berbalik dan pergi begitu dia selesai berbicara. Pangeran ketiga, Duan Lingtian membuka undangan, dan di atasnya hanya ada beberapa salam sopan. Tanda tangan yang ditempel adalah, Chu Yang. Duan Lingtian telah mendengar sebelumnya bahwa di dalam keluarga kekaisaran kerajaan Langit Merah, nama keluarga Chu adalah yang paling dihormati. Haha, Duan Lingtian, pangeran ketiga dikenal sebagai orang yang memiliki hasrat untuk individu-individu berbakat. Setiap talenta muda yang diundang olehnya adalah naga di antara manusia. Kali ini dia mungkin menyukaimu. Xiao Sun tertawa terbahak-bahak. Duan Lingtian menyingkirkan undangan itu dan dengan penasaran bertanya, orang macam apa pangeran ketiga ini? Undangan itu secara pribadi ditulis oleh pangeran ketiga Chu Yang, dan nadanya sangat santai, tidak mengandung sedikit pun nada merendahkan, dan itu lebih mirip dengan memperlakukan Duan Lingtian secara setara. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, ini sangat sulit didapat. Pangeran ketiga terkenal di kota kekaisaran karena bersikap santai. Dia memiliki salah satu suara publik tertinggi di antara putra mahkota. Xiao Yu perlahan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Yang Mulia Kaisar telah menua seiring bertambahnya usia dan terus-menerus terbaring di tempat tidur, dan inilah saat yang tepat untuk pergantian kaisar. Semua putra mahkota, termasuk pangeran ketiga, diam-diam bersaing dengan satu sama lain. Duan Lingtian, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum pergi ke perjamuan pangeran ketiga 10 hari dari sekarang, karena jika Anda pergi, Anda akan menjadi duri di mata para pangeran lainnya. Pangeran kelima ada di antara mereka. Pangeran kelima adalah salah satu kandidat teratas untuk gelar kaisar, jadi jika Anda berpihak pada pangeran ketiga, bahkan jika pangeran kelima tahu bahwa Anda adalah keturunan langsung dari klan Duan, kemungkinan dia masih akan secara terbuka menyinggungmu. Bakat alamimu terlalu mengejutkan, jadi dia mungkin akan melihatmu sebagai ancaman potensial dan akan membunuhmu sebelum kamu memiliki kesempatan untuk tumbuh. Xiao Sun selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Menurutnya, Duan Lingtian harus dengan santai mencari alasan dan tidak menghadiri jamuan makan, karena ada beberapa hal yang tidak boleh disentuh. Karena begitu mereka disentuh, mereka akan menarik malapetaka kepada Anda. Bahkan 3 klan besar dari kota kekaisaran biasanya tidak akan membiarkan keturunan langsung mereka terseret ke dalam perselisihan dan perebutan gelar kaisar. Pangeran kelima, jejak senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian dan cahaya tajam melintas di matanya. Aku hanya menghadiri jamuan makan, dan dia harus membunuhku sebelum aku tumbuh hanya karena melakukan itu. Duan Lingtian, kamu tidak benar-benar berpikir untuk menghadiri jamuan makan, kan? Kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Xiao Su awalnya berpikir bahwa Duan Lingtian akan menerima sarannya dan tidak menghadiri jamuan makan. Tetapi melihat niat Duan Lingtian sekarang, sepertinya dia benar-benar berencana untuk menghadiri jamuan makan. Kenapa aku tidak pergi? Bukankah ini hanya untuk makan? Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Hanya makan. Sudut mulut Xiao Sun berkedut, dan dia menatap Xiao Yu dengan tatapan tersembunyi. Namun sayangnya, bahkan ketika Xiao Yu mencoba, Duan Lingtian hanya menepis bujukan Xiao Yu dengan senyuman dan tidak menghiraukannya. Sepanjang sore, Duan Lingtian duduk bersila di atas pohon besar di sisi lapangan latihan seni bela diri. Dia telah mengkonsumsi pil peningkat asal dan diam-diam berkultivasi. Selama dia punya waktu luang, dia praktis akan mendedikasikan semuanya untuk kultivasi. Karena apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah membiarkan kultivasinya menerobos ke tahap inti asal secepat mungkin. Begitu dia menerobos ke tahap inti asal, dia akan bisa menjadi alkemis kelas 8 dan memperbaiki pil pembersih roh kelas 8, yang akan memungkinkan kultivasi Xiong Kuan pulih ke tahap pengungsi Void.
Pada saat itu, kesulitan yang dia hadapi saat ini akan diselesaikan dengan mudah dengan ujung pisau. Tanpa sadar, Senja jatuh ke daratan. Duan Lingtian kembali sadar sebelum melompat dari pohon besar dan meninggalkan Akademi Paladin bersama Xiao Yu dan Xiao Sun. Ini kereta Divine Might Marquis Estate. Tatapan tajam Xiao Sun mengenali kereta yang diparkir di depan gerbang Akademi Paladin. Ada dua orang lain yang menunggangi kuda Vergana yang berdiri di samping kereta. Salah satunya adalah seorang prajurit setengah baya dengan baju besi ringan, dan di sampingnya ada seorang pria muda dengan pakaian kasual. Pria muda itu berusia sekitar 20 tahun dan dia memiliki lencana siswa Akademi Paladin di pinggangnya. Ketika dia melihat Duan Lingtian keluar dari Akademi Paladin, dia mengatakan sesuatu kepada prajurit paruh baya itu. "Ayah, pemuda berbaju ungu itu adalah Duan Lingtian." Duan Lingtian baru saja keluar dari gerbang depan Akademi Paladin ketika dia melihat dua orang di samping kereta Divine Might Marquis Estate memacu kuda mereka ke arahnya. Setelah beberapa saat, mereka berdua turun dari kuda mereka. Prajurit parubaya itu mengangguk ke Duan Lingtian sebelum dengan sopan berkata, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda Tuan Muda Lingtian?" "Anda." Duan Lingtian memiliki wajah penuh pertanyaan, karena dia tidak mengenali orang ini. "Saya Pang Wu, Wakil Jenderal di bawah Komando Grand General Ni. Ini anak saya, Pang Rui. Saya datang ke sini hari ini atas perintah Grand General untuk mengundang Tuan Muda Lingtian berkumpul di perkebunan Divine Might Marquis," kata Pang Wu dengan hormat. Dia bahkan tidak memiliki jejak memandang rendah Duan Lingtian untuk usianya yang masih muda. "Apakah Jenderal Besar yang Anda bicarakan tentang Marquis Divine Might saat ini, Ni Yuan?" Alis Duan Lingtian berkerut saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tepat." Pang Wu buru-buru mengangguk. Hati Duan Lingtian tersentak. Mungkinkah Divine Might Marquis Ni Yuan mengetahui identitas aslinya? Tunggu, tidak, berbicara secara logis, seni penyamarannya kedap udara. Lalu apa mungkin? Duan Lingtian membawa sedikit keraguan saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Sun dan Xiao Yu sebelum naik kereta Divine Might Marquis Estate. "Wakil Jenderal Pang Wu, apakah Anda tahu mengapa Divine Might Marquis ingin berbicara dengan saya?" Duan Lingtian membuka tirai kereta dan bertanya pada Pang Wu, yang ada di luar. Namun sayangnya, Pang Wu pun tidak menyadarinya, karena dia hanya dibawa perintah untuk membawa Duan Lingtian. Duan Lingtian memiliki perasaan yang berbeda ketika dia sekali lagi tiba di Divine Might Marquis Estate, karena kali ini dia tiba di Divine Might Marquis Estate dengan penampilan aslinya. Duan Lingtian sekali lagi bertemu Divine Might Marquis Ni Yuan di aula audiensi Divine Might Marquis Estate. Kamu adalah putra saudaraku Ru Feng, Duan Lingtian." Duan Lingtian memperhatikan bahwa Ni Yuan sangat bersemangat ketika dia melihatnya. Hati Duan Lingtian bergetar saat dia memikirkan apa yang dikatakan Ni Yuan. Mungkinkah Divine Might Marquis Ni Yuan ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan ayahnya yang pecundang? "Salam, Marquis." Duan Lingtian dengan ringan mengangguk ke Ni Yuan. Ini bisa dianggap sebagai caranya membungkuk dan memberi hormat. Ni Yuan tidak keberatan dengan kurangnya rasa hormat Duan Lingtian sedikitpun. Dia dengan cepat berjalan ke Duan Lingtian, lalu dia mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Duan Lingtian dan memberi mereka tepukan sebelum tertawa terbahak-bahak. "Ru Feng memiliki putra yang baik, Ru Feng memiliki putra yang sangat baik." Tawa Ni Yuan dipenuhi dengan kelegaan dan tidak sedikit pun kepalsuan. Hati Duan Lingtian terasa hangat. Sepertinya ayah pecundangnya memiliki hubungan yang cukup dengan Divine Might Marquis. "Marquis, kamu berteman dengan ayahku?" Duan Lingtian memiliki ekspresi bertanya. "Ayo, duduk. Aku akan memberitahumu perlahan." Ni Yuan memimpin Duan Lingtian untuk duduk bersamanya di samping sebelum memberitahu Duan Lingtian tentang masa lalunya dengan Duan Ru Feng dengan wajah penuh senyuman. Saat Ni Yuan berbicara, dia memiliki ekspresi yang sangat gembira, dia tampak menjadi lebih muda saat dia berbicara. Perlahan, Duan Lingtian mulai memahami. Jadi ayah pecundangnya berteman baik dengan Ni Yuan. Mereka berdua masuk Akademi Paladin sebagai siswa di tahun yang sama dan berubah dari lawan menjadi saling mengenal, kemudian mereka akhirnya menjadi sahabat dan saudara terbaik. "Jika bukan karena aku pergi berperang tahun itu, aku tidak akan membiarkanmu dan ibumu pergi ke tempat yang jauh. Sekarang setelah kita membicarakannya, masalah ini semua salahku dan aku merasa bersalah karena saudara Ru Feng," kata Ni Yuan dengan rasa bersalah. "Marquis, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri."
Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bisa merasakan bagaimana Ni Yuan benar-benar peduli padanya. Tian kecil, kamu tidak harus sopan di depanku. Ketika ayahmu masih ada, kami saling memanggil saudara, jadi di masa depan kamu bisa memanggilku Paman Ni, kata Ni Yuan, dengan mata seperti itu, memiliki jejak menyayangi di dalam. Paman Ni, Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum, karena dia sangat mengagumi Ni Yuan. Ayah pecundangnya itu telah menghilang selama bertahun-tahun, jadi fakta bahwa Ni Yuan masih bisa mencintainya sedemikian rupa benar-benar sulit dipercaya. Ayah, ku dengar Lingtian telah datang. Tepat pada saat ini, seorang pria muda perlahan masuk dari luar aula penonton. Suaranya bercampur dengan sedikit kejutan yang menyenangkan. Justru putra Ni Yuan, Ni Fen. Tian kecil, ini anakku, Ni Fen. Sekarang aku menyebutkannya, dia bahkan menggendongmu saat kamu masih bayi, Ni Yuan memperkenalkan. Seperti yang diharapkan dari anak Paman Ru Feng dan Bibi Rou, penampilannya tampan dan luar biasa, dan dia sedikit mirip dengan Paman Ru Feng dari tahun-tahun itu. Ni Fen tidak bisa tidak memuji Duan Lingtian ketika dia melihatnya. Kakak Ni, kamu terlalu baik. Bahkan dengan kulit tebal Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak merasakan wajahnya menjadi panas. Ni Feng berkata, sambil tersenyum, Tian kecil, ketika ayah mendengar berita tentangmu kemarin, dia masih tidak berani mempercayainya. Setelah dikonfirmasi, dia mengirim Paman Pang untuk membawamu segera. Dia hanya bisa menghela nafas karena terkejut dengan apa yang dilakukan Duan Lingtian di Akademi Paladin kemarin, seorang pemuda berusia 18 tahun yang memiliki kultivasi yang benar-benar telah melangkah ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Adapun soal Duan Lingtian membunuh Duan Lingxing, dia tidak terlalu memperhatikannya, karena menurut pendapatnya Duan Lingxing bukanlah apa-apa. Ru Feng pasti akan sangat bersyukur jika dia tahu dia memiliki putra sepertimu. Ni Yuan, jenderal besar yang bermartabat dan mengesankan sepenuhnya mengungkapkan keramahan seorang penatua di depan Duan Lingtian. Aku bisa mendengar suaramu dari jauh. Apakah ini putra Ru Feng? Tiba-tiba, sosok tua berjalan ke aula penonton dari luar. Duan Lingtian melirik untuk melihat bahwa orang yang masuk adalah Markis Senior. Markis Senior tercengang ketika tatapannya mendarat di Duan Lingtian. Kamu, senyum pahit muncul di sudut mulut Duan Lingtian, karena dia tahu bahwa lelaki tua itu telah mengenalinya. Lebih tepatnya, lelaki tua itu mengenali bahwa dia adalah Lingtian yang memurnikan pil obat penyembuh racun tempo hari. Meskipun energi asal orang tua itu ditekan oleh racun Dark Netherming, sense spiritual ahli Void Praying Stage miliknya masih ada di dalam dirinya, dan dengan mengandalkan indranya yang tajam, dia secara alami dapat membedakan auranya sama persis dengan auranya. Lingtian dari hari yang lain. Ayah, ada apa? Ni Yuan memasang wajah penuh pertanyaan saat melihat ekspresi lelaki tua itu. Bab 162, Hati yang Kuat. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Ni Fen melihat kakeknya juga, saat dia menyadari bahwa suasananya tampak tidak aktif. Apakah kamu akan melakukannya, atau aku? Orang tua itu melirik Duan Lingtian dengan ekspresi yang dalam. Sudut mulutnya menahan senyum, seolah-olah dia mengendalikan segalanya dengan kedua tangannya sendiri. Ni Yuan dan putranya semakin penasaran, karena mereka bertanya-tanya misteri apa yang dibicarakan oleh Duan Lingtian dan lelaki tua itu. Markis Senior, mengapa kamu tidak melakukannya? Duan Lingtian cukup malu karena diekspos oleh rubah tua yang licik seperti dia. Jika bukan karena indera saya yang jauh melampaui orang biasa, saya khawatir bahkan saya tidak akan dapat menyadarinya. Tak perlu dikatakan, metode penyamaran Anda benar-benar brilian, Broter Lingtian. Mata lelaki tua itu menyipit, dan dia tersenyum ringan seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Saudara Lingtian, samaran, Ni Yuan dan putranya tidak bodoh, jadi mereka langsung bereaksi. Hanya ada satu pemuda yang bisa membuat lelaki tua itu memanggilnya, saudara, dan itu adalah pemuda misterius, Lingtian, yang tiba di Divine Might Marquis Estate 2 bulan lalu dan memperbaiki pil obat penyembuh racun untuk yang tua, pria. Tian kecil, saudara Lingtian pada hari itu sebenarnya adalah kamu. Ni Yuan juga memperhatikan bahwa keponakannya ini memiliki ciri fisik dan suara yang mirip dengan pemuda berbaju ungu dengan penampilan biasa dari tempo hari. Seketika, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apakah itu benar-benar saudara Lingtian? Ni Yuan tercengang juga dan sedikit tidak percaya. Paman Ni, kakak Ni, ini aku.
Aku tidak tahu hubungan antara Paman Ni dan ayahku sebelumnya, dan aku harap kamu bisa memaafkanku atas segala pelanggaran yang mungkin ditimbulkannya. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum meminta maaf. Itu benar-benar seperti pepatah ketika banjir mengalir melewati kuil Raja Naga dan anggota keluarga mereka sendiri tidak saling mengenali. Saudara Lingtian, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena kamu, kehidupan lamaku ini mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan tatapan yang rumit. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda yang memurnikan pil obat penyembuh racun untuknya sebenarnya adalah putra dari sahabat putranya sendiri, Duan Rufeng, sejak dulu. Markis Senior, aku tidak layak disebut saudara olehmu. Duan Lingtian memiliki senyum pahit di wajahnya. Itu baik-baik saja sebelumnya karena dia tidak mengakui Markis Senior sebagai kerabat sebelum ini, tapi sekarang dia tahu tentang hubungan antara Ni Yuan dan ayahnya yang pecundang, dia tidak berani lancang lagi. Jika ibunya tahu, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ya, ayah, Tian kecil benar. Ni Yuan kembali sadar dan menatap Duan Lingtian sebelum tertawa gembira. Kejutan yang dibawa keponakannya ini datang dalam gelombang yang tak henti-hentinya. Seorang seniman bela diri formasi inti tingkat 9 berusia 18 tahun. Seorang alkemis kelas 9 berusia 18 tahun. Tidak peduli lingkaran mana yang melayang di atasnya, mereka masing-masing cukup untuk membuat namanya mengejutkan seluruh kerajaan langit merah dan membuat semua orang memandangnya. Selain itu, kedua lingkaran cahaya ini sekarang ada di pemuda ini pada saat yang bersamaan. Rufeng, jika kamu masih hidup, kamu mungkin akan tertawa sendiri saat bangun dari tidurmu, kan? Ni Yuan menghela nafas dalam hatinya. Kalau begitu aku akan memanggilmu Tian kecil mulai sekarang, dan kamu memanggilku kakek Ni. Bagaimana? Pria tua itu tersenyum ketika dia melihat Duan Lingtian. Kakek Ni. Duan Lingtian menghela nafas lega dan tersenyum pada lelaki tua itu. Ni Fen berdiri di samping dan menatap Duan Lingtian, tidak dapat kembali ke akal sehatnya. Kejutan yang diberikan Duan Lingtian padanya terlalu besar. Di bawah undangan keluarga Markis, Duan Lingtian tinggal di Divine Might Markis Estate untuk makan. Tian kecil, apakah ibumu di kota kekaisaran juga? Ni Yuan bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Apakah kalian semua kembali ke klan Duan? Ni Yuan sepertinya memikirkan sesuatu saat dia menanyakan ini. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kalian berdua, Ni Yuan bingung. Saya membeli rumah halaman di pusat kota, dan keluarga kami tinggal di sana. Duan Lingtian berkata, sambil tersenyum. Kamu membunuh Duan Lingxing dan mengungkapkan kekuatan di tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Dengan bakat alamimu saat ini, klan Duan seharusnya mengirim seseorang untuk mengundangmu kembali, kan? Tatapan Ni Yuan berkedip, karena dia sangat berpengetahuan tentang cara kerja klan besar itu. Bakat alami yang ditunjukkan Duan Lingtian sudah cukup bagi klan Duan untuk turun dari kuda tinggi mereka dan mengikatnya. Paman Ni, kamu memprediksi seperti seorang utusan. Klan Duan memang mengirim seseorang untuk menjadi utusan, tapi aku menolak. Duan Lingtian berbicara dengan cara yang sangat santai, dan tidak ada fluktuasi suasana hatinya ketika dia berbicara tentang bagaimana dia menolak klan Duan. Bagus kamu menolak mereka, karena Duan klan itu benar-benar memaksa seorang ibu janda dan putranya pergi. Sekarang biarkan mereka pergi menyesalinya. Ni Yuan tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Duan. Perkebunan Divine Might Markis saya tidak kecil, mengapa kamu dan ibumu tidak pindah? Tidak banyak orang di dalam kota kekaisaran yang berani bertindak gegabah di sini. Saat dia selesai berbicara, Ni Yuan memiliki wajah penuh percaya diri. Paman Ni, aku sudah terbiasa dengan halaman rumahku sendiri, dan aku tidak ingin merepotkanmu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia dengan sopan menolak niat baik Ni Yuan. Tian kecil, kamu membunuh Duan Lingxing, jadi Duan Rulei tidak akan membiarkannya begitu saja. Apakah kamu dan ibumu aman di halaman rumah itu? Apakah kamu perlu aku mengirim orang untuk melindungimu? Ni Yuan sedikit khawatir. Jangan khawatir, Paman Ni, mereka tidak mampu menemukan rumah itu. Sementara itu, Duan Lingtian telah selesai makan dan berdiri. Paman Ni, terima kasih untuk makan malamnya. Saatnya aku pulang sekarang, kalau tidak, ibuku akan khawatir. Aku akan mengirimmu keluar. Ni Yuan juga berdiri dan mengirim Duan Lingtian keluar dari Divine Might Markis Estate bersama Ni Fen.
Para prajurit penjaga di luar gerbang utama Divine Might Marquis Estate tidak bisa membantu murid mereka mengerut. Siapa sih pemuda ini? Dia sebenarnya mampu membuat Markis dan putranya secara pribadi mengirimnya keluar. Paman Ni, kakak Ni, aku akan pergi sekarang. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya sebelum tubuhnya bergerak keluar seperti ular roh, bergegas ke ujung jalan sebelum menghilang. Ayah, tidak pernah aku membayangkan bahwa putra Paman Ru Feng akan lebih menantang surga daripada dia. Hanya ketika sosok Duan Lingtian menghilang di hadapannya, Ni Fen menghela nafas. Seorang seniman bela diri formasi inti tingkat 9 berusia 18 tahun, dan seorang alkemis kelas 9. Selain itu, wataknya bahkan lebih ulet daripada saudara Ru Feng bertahun-tahun yang lalu. Dan yang paling penting, setelah mengetahui hubungan antara ayahnya dan aku, dia sepertinya ingin menghindari niat buruk apapun dengan tidak mau menerima bantuanku, seolah-olah dia sangat takut berhutang budi padaku. Ni Yuan tertawa pahit. Anak ini, tahun-tahun ini benar-benar berat baginya. Kebaikan, wajah Ni Fen membeku sesaat. Dia membantu kakek menyembuhkan racunnya, jadi sepertinya kita berutang lebih banyak padanya, kan? Duan Lingtian membuat beberapa lingkaran di dalam kota, dan hanya setelah dia yakin tidak ada yang mengikutinya, dia kembali ke rumah. Dia masih menghela nafas sedikit dengan emosi saat mengingat apa yang terjadi hari ini. Dia masih memiliki hati untuk menggunakan Divine Might Marquis Estate di masa lalu, tetapi sekarang dia tahu tentang hubungan antara ayahnya yang pecundang dan Divine Might Marquis, dia malah membubarkan semua pemikiran untuk menggunakan Divine Might Marquis Estate. Meskipun sebagian besar kesulitan yang dia hadapi saat ini akan dengan mudah diselesaikan dengan ujung pedang begitu dia mendapatkan dukungan dari Divine Might Marquis Estate, dia tidak mau seperti itu. Tatapannya tidak terbatas pada Crimson Sky Kingdom yang kecil ini, dan di masa depan dia akan meninggalkan Crimson Sky Kingdom untuk menuju ke dunia yang jauh lebih luas. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk memiliki keberadaan seperti Divine Might Marquis Estate untuk diandalkan. Jadi dia sekarang mengambil semua kesulitan yang dia hadapi dan menjadikannya ujian untuk dirinya sendiri. Dia akan mengandalkan dirinya sendiri untuk menangani semuanya. Dan tidak mendapatkan bantuan dari yang lain. Hanya ketika dia sendiri kuat dia akan benar-benar kuat. Tentu saja, Duan Lingtian bukanlah orang yang keras kepala, dan jika dia benar-benar perlu menggunakan kartu trufnya, Divine Might Marquis Estate, dia akan menggunakannya dengan tepat. Duan Lingtian baru saja kembali ketika 3 wanita cantik di rumahnya datang untuk menyambutnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ibunya adalah orang pertama yang menanyainya. "Tian, kenapa kamu pulang sangat larut hari ini?" Duan Lingtian tersenyum ringan. "Bu, aku diminta makan malam oleh Paman Ni." "Paman Ni." Li Rou tidak bereaksi untuk sesaat. "Marquis Divine Might dari Divine Might Marquis Estate, Ni Yuan," kata Duan Lingtian. "Kakak Ni Yuan." Li Rou terkejut, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia sudah mewarisi gelar Divine Might Marquis. Sangat bagus dia tega mengundangmu saat dia mendengar tentangmu. Bahkan Li Rou tahu bahwa putranya ini sekarang adalah seseorang yang namanya telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran kerajaan Langit Merah, sampai-sampai dapat dikatakan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang tidak mengenalnya. 10 hari berikutnya berlalu dengan damai. Selain itu klan Duan mengirim orang untuk menunggu di luar Akademi Paladin untuk meyakinkan Duan Lingtian dengan janji yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian berulang kali ditolak oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak mengalami acara khusus selama 10 hari ini. Tuan kedua klan Duan, Duan Rulei, dan pangeran kelima dari keluarga kekaisaran tampaknya telah benar-benar menghilang dalam sehari. Saat senja, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yu dan Xiao Sun, Duan Lingtian tidak kembali ke rumah tetapi malah berjalan menuju perkebunan. Dia menarik undangan yang diperintahkan seseorang untuk dikirim kepadanya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Saat dia melewati sebuah gang kecil, tiba-tiba, desis-mendesis gelombang, desis-mendesis gelombang. 2 kepala kecil menonjol dari lengan panjang Duan Lingtian. Mereka adalah ular piton hitam kecil dan ular piton putih kecil. Mereka saat ini menjentikkan lidah mereka saat mereka menggerakkan mata mereka untuk menatap Duan Lingtian, dan tanduk emas dan perak di kepala mereka berkilau dengan kilau cahaya. "Kalian berdua anak kecil, patuh." Duan Lingtian memasukkan kedua ular sanca kecil itu kembali ke lengan bajunya sebelum melanjutkan ke depan. Demi keamanan, dia secara khusus membawa Little White ketika dia meninggalkan rumah hari ini. Dengan demikian,
itu setara dengan dia memiliki 2 pengawal Naschen Sol tingkat keempat. Selain itu, dengan kecepatan dan ukuran kecil Little White dan Little Black, bahkan seniman bela diri Naschen Sol tingkat kelima akan mati di tangan mereka jika seniman bela diri itu sedikit ceroboh. Meski luas, perkebunan itu tampak sederhana dan tanpa hiasan dari luar. Perkebunan itu sudah dekat ketika pergi. Sebuah teriakan keras bergema dari jauh, diikuti oleh gelombang kuku kuda yang memekakkan telinga menghantam tanah. Duan Lingtian melihat ke atas, dan yang dilihatnya adalah seorang pemuda berpakaian biru yang sedang mencambuk kuda Vergananya saat ia terbang. Tujuannya adalah Estate juga. Wajah Duan Lingtian tenggelam, ketika dia menyadari bahwa ketika orang ini memperhatikannya, orang itu tidak hanya tidak melambat, dia malah dengan ganas mencambuk kuda Vergana untuk menyerang langsung ke Duan Lingtian. Bab 163, Putri Biao. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Dihadapkan dengan kuda Vergana yang berlari kencang ke arahnya, tatapan Duan Lingtian menjadi dingin dan dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, otot-otot di tangannya sedikit menonjol. Jika orang tersebut benar-benar memacu kudanya untuk bertabrakan dengan Duan Lingtian, maka Duan Lingtian tidak keberatan meledakkan orang itu dan kudanya terbang. Kuda Vergana bergerak mendekat, itu hanya beberapa meter dari Duan Lingtian sekarang. Nei gelombang, pria muda di atas kuda Vergana langsung mengencangkan tali kekang di atas kudanya, dan kuda Vergana berhenti 1 meter dari Duan Lingtian. Pemuda itu dengan arogan menyapu Duan Lingtian dengan tatapannya dan berkata, dengan nada merendahkan, "Nak, kamu cukup berani. Keberuntunganmu bagus, jika bukan karena ini menjadi gerbang kediaman pangeran ketiga, kamu pasti sudah terlempar oleh darah Crimsonku sekarang dan pasti akan mati." Darah merah persisnya adalah nama pemuda yang disebut kuda Vergana yang dia duduki. Makna di balik ucapan pemuda itu tidak lain adalah mengatakan bahwa dia harus berhati-hati karena ini adalah gerbang kediaman pangeran ketiga, jika tidak, Duan Lingtian akan dipukul sampai mati olehnya. Duan Lingtian menatap mata pemuda itu dengan tatapan tenang, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Keberuntunganmu juga tidak buruk. Ketika tatapan pemuda itu memancarkan ekspresi teka-teki, Duan Lingtian berbalik dan berjalan menuju gerbang kediaman pangeran ketiga. Seperti yang dia katakan, keberuntungan pemuda itu memang tidak buruk. Jika anak muda itu tidak berhenti lebih awal, dia akan diledakkan terbang bersama kudanya. Sedikit kepercayaan diri ini adalah sesuatu yang dimiliki Duan Lingtian tanpa keraguan. Orang biasa rendahan. Pemuda itu mendengus dingin, sebelum memacu kudanya melewati Duan Lingtian dan tiba di gerbang kediaman pangeran ketiga di hadapan Duan Lingtian. Pemuda itu turun dari kudanya dan menyerahkan kendali kudanya kepada salah satu pembantu rumah tangga milik pangeran ketiga, lalu dia menyerahkan undangannya kepada pria parubaya yang berpenampilan seperti seorang manajer. Di bawah perintah manajer parubaya, pelayan rumah lain berjalan ke perkebunan bersama pemuda itu, memimpin jalan bagi pemuda itu. "Tamu, tolong tunjukkan undangan Anda." Sementara itu, Duan Lingtian tiba di depan gerbang kediaman pangeran ketiga. Manajer parubaya itu tersenyum, karena dia tidak berani memandang rendah Duan Lingtian. Pria muda yang sudah memasuki perkebunan itu berbalik dan melihat bahwa itu adalah pemuda berpakaian ungu itu lagi, dan dia tidak bisa tidak mengejeknya. "Nak, tanah pangeran ketiga bukanlah tempat yang sembarang orang memiliki kualifikasi untuk masuk. Jika kamu tidak memiliki undangan, kamu harus pergi, pulang, dan minum susu." Alis Duan Lingtian berkerut dan matanya memancarkan sedikit rasa marah dari provokasi berulang orang ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Duan Lingtian mudah diganggu? Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi seringai ketika dia melihat pemuda itu pergi dan menghilang di hadapannya, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan menghapus undangan itu. "Duan Lingtian, jadi Anda Tuan Muda Lingtian." Mata manajer parubaya itu berbinar ketika dia melihat undangan itu. Dia sekarang memiliki wajah yang penuh kerendahan hati dan rasa hormat. Pangeran ketiga telah meninggalkan pesan bahwa jika pemuda ini datang, dia harus menghiburnya dengan tingkat kesopanan tertinggi, jadi dia tidak berani bersikap tidak sopan dengan cara apapun. "Tuan Muda Lingtian, silahkan masuk." Manajer parubaya itu menarik napas dalam-dalam sebelum secara pribadi memimpin Duan Lingtian masuk. Duan Lingtian dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum mengikuti di belakang manajer parubaya dan berjalan ke tanah pangeran ketiga. Dia Duan Lingtian. Hanya Duan Lingtian yang menjadi terkenal yang dapat membuat manajer secara pribadi memimpin.
Pemuda yang masuk lebih awal sepertinya adalah keturunan cabang Su klan nomor 1, Su Lan, kan? Dia sepertinya mengejek Duan Lingtian sebelumnya. Meskipun kekuatan Su Lan tidak lemah, dalam hal bakat alami, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian. Para pelayan rumah berbisik dalam diskusi. Dalam perjalanannya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa pangeran ketiga mungkin adalah seseorang yang tahu bagaimana menikmati hidup, karena seluruh perkebunan yang luas dipenuhi dengan bunga-bunga langka dan tumbuhan-tumbuhan eksotis, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan bahan obat yang langka. Tak lama, di bawah pimpinan manajer Parubaya, Duan Lingtian tiba di sebuah danau buatan yang luas di dalam halaman dalam. Saat langit perlahan menjadi gelap, bangunan yang berdiri di tengah kolam buatan itu menyala terang, dan suara tawa sesekali menggema dari dalam. Tempat itu sepertinya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Tuan muda Su klan, Su Lan telah tiba. Dalam waktu singkat, suara nyaring terdengar dari depan. Su Lan, alis Duan Lingtian dirajut. Pemuda yang memprovokasi dia sebelumnya di luar gerbang sebenarnya adalah anggota klan Su. Tidak heran dia begitu sombong. Namun, Xiao Sun tampaknya telah menyebutkan sebelumnya bahwa 3 klan besar dari kota kekaisaran selalu menahan murid keturunan langsung mereka untuk mengambil bagian dalam kompetisi untuk otoritas kekaisaran. Jadi dengan pemikiran ini, Duan Lingtian berasumsi bahwa Su Lan ini bukan keturunan langsung dari Su klan. Salam, Pangeran Ketiga. Salam, Putri Biao. Di bawah pimpinan manajer Parubaya, Duan Lingtian baru saja menginjak jembatan kayu yang mengarah ke bangunan di jantung danau buatan ketika dia mendengar suara Su Lan yang rendah hati dan penuh hormat. Putri Biao. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia telah berada di kota kekaisaran selama beberapa bulan sekarang, jadi dia tahu banyak hal tentang kota kekaisaran secara rinci. Putri Biao adalah putri yang paling disayang kaisar saat ini, dan dia secara publik diakui sebagai wanita cantik nomor 1 di kota kekaisaran. Kecantikan nomor 1 di kota kekaisaran. Aku ingin tahu bagaimana dia dibandingkan dengan Keer dan Fei kecilku. Rasa penasaran muncul di hati Duan Lingtian. Keer atau Li Fei adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya sejak tiba di dunia ini. Di antara wanita yang pernah dilihatnya, hanya Xiaolan dari klan Xiao, kecantikan malaikat Xiao Yu sebagai saudara perempuan, yang bisa dibandingkan dengan Keer dan Li Fei. Selain dia, Duan Lingtian belum pernah melihat seorang wanita lajang yang bisa dibandingkan dengan Keer dan Li Fei. Manajer Parubaya itu berjalan dengan langkah mantap saat dia membawa Duan Lingtian ke gedung di jantung danau sebelum dengan hormat berkata, "Yang mulia, Tuan muda Lingtian telah tiba." Seketika, tatapan pemuda yang duduk di kepala bangunan di jantung danau itu tiba-tiba bersinar. Sementara itu, Duan Lingtian baru saja memasuki gedung. Dia melihat seorang pemuda ramah berjubah emas duduk di kepala. Pemuda itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun dan memiliki watak yang mengesankan di antara alisnya, sepenuhnya mewarisi penampilan bermartabat dari seorang murid keluarga kekaisaran. Pangeran Ketiga. Duan Lingtian menebak identitas orang ini dan mengangguk ringan sambil tersenyum. Itu bisa dianggap telah memberi hormat. Tepat pada saat ini, alis lelaki tua di belakang lelaki muda berjubah emas itu merajut, dan dia berteriak, dengan suara keras, "Keterlaluan." Suara menakutkan bergema dengan menggunakan metode kondensasi origin energi menjadi suara, dan itu langsung menembus gendang telinga Duan Lingtian. Kekuatan spiritual Duan Lingtian yang kuat langsung membubarkan suara ini, jadi dia tetap tidak terpengaruh saat dia dengan tenang menyapu pria tua itu dengan tatapannya. Dia kemudian melihat gadis muda yang duduk di sebelah kanan Pangeran Ketiga. Usia gadis muda itu mirip dengannya, sekitar usia 18 tahun. Dia memiliki mata yang cerah, penampilan yang cantik, dan watak yang luar biasa. Itu disertai dengan seikat kepala, rambut indah sebahu yang jatuh di belakangnya seperti air terjun, sepasang pipi cantik yang akan menyebabkan siapapun yang melihatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa melindunginya, dan ceri, bibir yang menyebabkan orang lain memiliki keinginan untuk mencium dan mengisapnya untuk sementara waktu. Dari segi penampilan, gadis muda ini tidak kalah dengan Keer dan Li Fei. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor 1 di kota kekaisaran, penampilannya lebih dari cukup untuk menyaingi Keer dan Fei kecilku. Duan Lingtian kembali sadar dengan cepat, dan dia dengan ringan tersenyum pada gadis muda itu. Putri Biao. Dari Duan Lingtian menyapa Pangeran Ketiga, hingga teriakan keras lelaki tua itu, lalu kepadanya memberi hormat kepada Putri Biao, semua ini terjadi dalam sekejap mata.
Mata lelaki tua itu memancarkan ekspresi terkejut dan bingung. Seorang seniman bela diri formasi inti tingkat 9 sebenarnya mampu menahan gerakannya menggunakan origin energi yang diringkas menjadi suara. Itu menyebabkan dia merasa sedikit tidak percaya. Haha, pangeran ketiga tertawa terbahak-bahak. Saya pernah mendengar nama besar Brother Lingtian. Sekarang setelah saya bertemu Anda, saya dapat melihat bahwa Anda benar-benar layak untuk nama seperti itu. Saya awalnya berpikir bahwa Brother Lingtian tidak akan memperhatikan undangan saya, dan saya tidak berpikir bahwa saudara Lingtian akan benar-benar datang. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Duan Lingtian tersenyum ringan. Pangeran ketiga, kamu terlalu baik. Aku hanya orang biasa, dan suatu kehormatan diundang oleh pangeran ketiga. Saudara Lingtian tidak angkuh atau rendah hati pada usia seperti itu benar-benar sulit didapat. Saudara Lingtian, silakan duduk. Pangeran ketiga tiba-tiba berdiri dan mengarahkan Duan Lingtian ke kursi di sebelah kiri kepala. Kursi ini jelas sengaja dibiarkan kosong. Terima kasih, Pangeran ketiga. Duan Lingtian tidak berusaha bersikap sopan dan langsung duduk di sana. Sementara itu, tatapan membara dari kursi di bawah turun ke Duan Lingtian satu persatu. Pemilik tatapan ini pada dasarnya adalah semua pria muda berusia 20 hingga 25 tahun dengan tatapan arogan, dan melihat pakaian dan watak mereka jelas merupakan individu dengan kelahiran yang luar biasa. Mereka awalnya penasaran mengapa pangeran ketiga sengaja menyiapkan tempat duduk di sampingnya dan untuk siapa dia meninggalkan kursi itu. Sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa yang tersisa untuk pemuda ini yang namanya baru-baru ini menjadi terkenal di kota kekaisaran. Di satu sisi pangeran ketiga adalah Putri Biao, dan di sisi lain adalah Duan Lingtian. Tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang Putri Biao yang duduk di sana, tapi Duan Lingtian. Saat ini, banyak talenta muda memiliki tatapan yang memancarkan ketidakpuasan. Tentu saja, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap pangeran ketiga, dan dengan demikian tatapan yang sangat tidak ramah turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian jelas bisa memperhatikan tatapan ini, tapi dia tidak memperhatikannya, tatapannya tertuju pada Sulan, yang berada jauh di kejauhan. Pada saat ini, tatapan Sulan sedikit tidak wajar, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berbaju ungu yang dia temui di luar gerbang kediaman pangeran ketiga sebenarnya adalah Duan Lingtian yang namanya telah menyebar dan menimbulkan banyak diskusi di dalam kota kekaisaran. Namun, ketika dia mengingat sesuatu yang dia dengar sekitar 2 hari yang lalu, hatinya menjadi tenang, dan tatapan tajamnya tanpa rasa takut bertemu dengan mata Duan Lingtian. Jadi kamu adalah Duan Lingtian. Aku mendengar bahwa klan Duan berulang kali mengundangmu kembali tetapi ditolak olehmu. Tidak heran kamu bahkan tidak memiliki kuda yang layak dan hanya bisa berjalan ke tanah pangeran ketiga. Alis Sulan terangkat saat dia melihat Duan Lingtian dan berbicara dengan nada mengejek. Pangeran ketiga yang menganggap penting Duan Lingtian menyebabkan dia merasa tidak bahagia di hatinya juga, tetapi sekarang sepertinya dia telah menemukan cara untuk melampiaskan. Aku juga pernah mendengar hal ini. Aku bertanya-tanya mengapa keturunan langsung dari klan Duan akan menghadiri perjamuan pangeran ketiga, jadi ternyata seseorang yang telah meninggalkan klan Duan atas kemauan mereka sendiri. Saudara Lingtian, keberanian yang bagus. Mata pemuda berpakaian biru yang duduk di seberang Sulan menyempit menjadi garis, dan meskipun dia memanggil saudara Duan Lingtian, maksud mengejek dalam kata-katanya adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh siapapun yang hadir. Perbuatan Duan Lingtian tersebar dan didiskusikan dengan penuh semangat di seluruh kota kekaisaran akhir-akhir ini, sehingga para talenta muda yang hadir sedikit banyak telah mendengarnya. Jika Duan Lingtian masih murid keturunan langsung dari klan Duan, mereka mungkin sedikit takut, namun, Duan Lingtian menolak untuk kembali ke klan Duan. Tanpa dukungan klan Duan, bahkan jika bakat alaminya bahkan lebih baik, meskipun dia telah melangkah ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti pada usia 18, jadi apa? Kerajaan Langit Merah Tua tidak pernah kekurangan orang jenius, namun, jenius yang mampu benar-benar dewasa dengan mulus sangat sedikit. Bab 164, Menjadi Musuh Publik. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Ketika Duan Lingtian baru saja muncul, mata indah Putri Biao yang seperti air sangat tenang saat mereka menatap Duan Lingtian, tetapi sekarang mereka memiliki riak di dalamnya. Pemuda ini benar-benar berbeda dari orang-orang yang biasa dia lihat. Ketika dihadapkan dengan ejekan orang lain, dia masih bisa menjauh dari masalah dan acuh tak acuh.
Sulit membayangkan bagaimana seorang pemuda benar-benar memiliki kekuatan mental yang mengerikan. Tuan Muda Duan, Biao telah mendengar perbuatanmu, dan aku sangat mengagumimu. Biao akan menggunakan teh ini sebagai anggur untuk bersulam untukmu. Akhirnya, Putri Biao berbicara, dan suaranya yang jernih menekan suara-suara mengejek dari kerumunan talenta muda. Tatapan Duan Lingtian sedikit berkedip, saat dia menyadari bahwa Putri Biao ini membantunya. Saat ini, bahkan tuan rumah, pangeran ketiga, melihat dengan dingin dari samping dan tidak berbicara. Putri Biao ini benar-benar murni. Sangat jarang dia bisa mempertahankan hatinya di keluarga kekaisaran yang penuh dengan tipu muslihat, pikir Duan Lingtian dalam hatinya, sebelum mengangkat cangkir anggurnya dan mengangguk ke Putri Biao. Setelah menghabiskan anggur di gelasnya dengan sekali teguk, Duan Lingtian tertawa dengan riang. Saya mendengar bahwa Putri Biao adalah kecantikan nomor 1 di kota kekaisaran. Sekarang setelah saya bertemu Anda, saya melihat bahwa Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda. Saya ingin tahu siapa yang akan cukup beruntung untuk mengambil Putri Biao sebagai pengantinnya di masa depan. Ini benar-benar akan menjadi kekayaan yang dikumpulkan orang itu seumur hidup. Tuan Muda Duan, kamu bercanda. Bahkan Putri Biao, yang terbiasa mendengar sanjungan, tidak dapat mencegah wajahnya memerah, dan detak jantungnya meningkat sedikit. Para talenta muda yang hadir menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang lebih iri ketika mereka melihat Duan Lingtian dan Putri Biao mengobrol dan tertawa bahagia seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Saya mengangkat cangkir saya untuk bersulang untuk semua orang yang memberi saya bantuan kehadiran mereka di jamuan makan saya hari ini. Pangeran ketiga, yang tidak pernah berbicara dan tetap diam saat dia menunggu peristiwa terungkap, menyadari bahwa suasana berubah sedikit, jadi dia mengangkat cangkir anggurnya untuk memecahkan suasana yang dipenuhi dengan kecemburuan masam. Sudut mulut Duan Lingtian terangkat saat melengkung ke sudut yang terang. Seperti yang diharapkan, pangeran ketiga bukanlah sosok yang sederhana. Duan Lingtian curiga bahwa pangeran ketiga bermaksud menyelidikinya sejak dia memintanya untuk duduk di kursi itu. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya menutupi masalah ini. Jika pangeran ketiga benar-benar menyelidikinya, lalu apa gunanya melakukan ini? Duan Lingtian dengan ringan menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi, karena dia hanya datang ke sini untuk makan gratis. Apa hubungannya semua hal lain dengan dia? Selama orang-orang ini tidak berlebihan, dia hanya akan menganggapnya sebagai sekelompok anjing gila yang menggonggong. Jika mereka berlebihan, maka dia tidak akan menjadi seseorang yang mudah tersinggung. Saat dia memikirkan sampai titik ini, tatapan tenang Duan Lingtian melintas dengan seberkas cahaya dingin yang pekat. Selama perjamuan, sebagian besar talenta muda yang hadir kebanyakan mencoba untuk berbicara dengan Putri Biao. Sejauh yang mereka ketahui, jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan bisa naik dengan cepat di dunia dan melayang ke langit dalam sekali jalan. Lagi pula, Putri Biao adalah putri yang paling disayang kaisar saat ini. Jadi jika salah satu dari mereka menjadi menantu kaisar, maka itu juga berarti mereka harus berjuang selama 30 tahun lebih sedikit. Hanya Duan Lingtian yang minum dan makan sendiri, karena cara sekelompok talenta muda bertindak tidak berbeda dengan sirkus baginya. Kejutan di mata pangeran ketiga semakin kuat, saat dia menyadari bahwa Duan Lingtian ini bahkan lebih tak terduga daripada yang dia bayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika bakat alami Duan Lingtian di martial Dao tinggi, seorang pemuda akan kurang dalam pengalaman hidup dan dengan demikian dapat digunakan. Namun, dia sekarang menyadari bahwa kebijaksanaan pemuda ini melampaui salah satu dari kebijaksanaan talenta muda lainnya. Bahkan dia sedikit tidak dapat melihat melalui pemuda ini, dan dia tiba-tiba merasa bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk mengendalikan pemuda ini. Saudara Lingtian, pangeran ketiga tiba-tiba berbicara, dan aliran kebijaksanaan melintas di matanya. Seluruh bangunan di jantung kolam menjadi sunyi saat pangeran ketiga berbicara, bahkan sekelompok talenta muda yang memamerkan sikap elegan mereka sepuasnya di depan Putri Biao kini telah menahan diri. Dan tatapan mereka sekali lagi tertuju pada Duan Lingtian. Duan Lingtian awalnya berpikir bahwa dia bisa makan dan minum dengan tenang sebelum pergi tanpa peduli, tetapi ketika dia melihat senyum di sudut mulut pangeran ketiga, jantungnya tersentak dan dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Seperti yang diharapkan, pangeran ketiga menatap Duan Lingtian dan tersenyum ringan. Faktanya, saudariku ini sudah dalam usia menikah. Orang yang paling dia kagumi dalam hidupnya adalah ayahmu, jenius tak tertandingi, Duan Rufeng,
yang namanya sebelumnya tersebar di Kerajaan Langit Merah Tua. Dia bahkan melihatnya sebagai idolanya. Dia bahkan pernah mengatakan bahwa jika dia menikah dalam kehidupan ini, maka itu pasti akan menjadi sosok dengan bakat mengejutkan seperti Duan Rufeng. Menurut pendapatku, sikap elegan yang diungkapkan Brother Ling Tian sekarang bahkan melebihi milikmu, ayah bertahun-tahun yang lalu. Pidato Pangeran Ketiga sepertinya menunjuk pada sesuatu saat dia melirik Duan Ling Tian dengan tatapan ragu. Kakak ketiga, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Putri Biao membeku, karena dia benar-benar terpana. Kapan dia pernah mengatakan hal seperti ini? Tak lama, dia memperhatikan bahwa talenta muda yang hadir sekarang memandang Duan Ling Tian dengan tatapan penuh dengan rasa permusuhan. Dia cerdas, jadi dia segera mengerti niat kakak ketiganya. Dia sedikit marah di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa karena terhalang oleh ikatan keluarga kakak dan adik. Senyum pahit muncul di sudut mulutnya ketika dia melihat Duan Ling Tian menatapnya dengan tatapan bertanya, dan dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ketika Duan Ling Tian memandang Putri Biao, dia melihat kepolosan dari dalam tatapan Putri Biao, dan pada saat yang sama dia bisa merasakan ketidakberdayaannya. Dia langsung mengerti niat Pangeran Ketiga, dan dia hanya bisa mencibir di dalam hatinya. Pangeran Ketiga ini mudah bergaul. Untuk pertama kalinya, rasa jijik terhadap Pangeran Ketiga muncul di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan malah tidak takut terhadap tatapan iri yang turun padanya. Dia memandang Pangeran Ketiga dan tersenyum ringan. Kalau begitu, aku harap Pangeran Ketiga bisa sedikit membantu kakakmu dan aku. Izinkan aku menemaninya berjalan-jalan di sekitar danau. Bagaimana? Wajah Pangeran Ketiga membeku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wajah Duan Ling Tian ini begitu tebal sehingga dia benar-benar akan mengikuti arus dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Tepat ketika dia kehilangan kata-kata, wajah Sulan menjadi muram. Duan Ling Tian, kamu pikir kamu siapa? Sebenarnya berani begitu lancang di depan Pangeran Ketiga. Teriaknya dengan suara rendah, seolah ingin pamer di hadapan Pangeran Ketiga dan Putri Biao. Alis Duan Ling Tian berkerut saat tatapannya turun ke arah Sulan dan dia dengan acuh tak acuh bertanya, kamu dipanggil Sulan, kan? Tepat sekali, aku Sulan. Sulan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan wajah penuh kesombongan. Sulan, kamu bertanya aku pikir aku siapa, tapi aku ingin tahu kamu pikir kamu siapa. Aku berbicara dengan Pangeran Ketiga, dan bahkan Pangeran Ketiga tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kamu di sini dengan lancang dan merebut perannya, sebagai tuan rumah. Sepertinya kamu tidak memikirkan Pangeran Ketiga. Sudut mulut Duan Ling Tian melengkung menjadi senyum yang sedikit jahat, suaranya perlahan semakin keras, dan saat dia selesai, itu dipenuhi dengan kebenaran yang menakjubkan. Seketika, Sulan ketakutan sampai wajahnya pucat pasi. Pangeran Ketiga, aku tidak punya niat itu. Sulan memandang Pangeran Ketiga saat dia buru-buru menjelaskan. Dia tampak seperti orang yang bersalah yang menyerahkan diri dengan penyangkalan yang kikuk. Ketika Pangeran Ketiga melirik Sulan, tatapannya yang tenang memiliki perasaan tidak senang bercampur di dalamnya, tetapi tak lama kemudian pulih ke penampilannya yang ramah seperti biasanya. Duan Ling Tian menjadi waspada, karena Pangeran Ketiga ini benar-benar serigala di hati tetapi polos dalam penampilan. Orang seperti ini adalah serigala berbulu domba dan sangat menakutkan. Saudara Ling Tian, saya secara alami tidak keberatan dengan apa yang Anda katakan. Pangeran Ketiga perlahan berkata. Detak jantung Putri Biao tiba-tiba meningkat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Pangeran Ketiga, dan dia mengintip Duan Ling Tian. Sedikit merah kemerahan muncul di wajahnya yang cantik. Apakah saya benar-benar akan berjalan-jalan di sekitar danau bersamanya? Namun, tatapan Duan Ling Tian pada Pangeran Ketiga tidak pernah berubah, karena dia melihat dari tatapan Pangeran Ketiga bahwa dia tidak akan setuju dengan mudah. Seperti yang diharapkan, tatapan Pangeran Ketiga kemudian turun ke talenta muda lainnya yang hadir. Namun, itu tidak adil bagi yang lain yang hadir di sini. Bagaimana dengan ini, yang kuat dihormati di dalam Kerajaan Langit Merah, dan sebagian besar talenta muda yang hadir di sini berada di puncak tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Titik petik 2, Saudara Ling Tian, jika Anda dapat mengalahkan mereka dan membuat mereka yakin dengan tulus, maka saya yakin mereka tidak akan keberatan. Semuanya, bagaimana menurut Anda semua? Tatapan Pangeran Ketiga turun ke Duan Ling Tian sejenak sebelum pindah ke kerumunan orang.
Pangeran ketiga bijaksana. Dengan tepat, seketika, para talenta muda menggosok telapak tangan dan kepalan tangan mereka bersama-sama, memancarkan bantalan yang menunjukkan bahwa mereka ingin pamer di depan Putri Biao dan Pangeran ketiga. Pangeran ketiga, meskipun kita semua sama di tingkat ke-9 tahap formasi inti seperti Duan Lingtian, dia memiliki senjata roh kelas 7. Jika dia mengandalkan kekuatan senjata rohnya, itu akan seperti menang tanpa mengandalkan kekuatannya sendiri. Beberapa individu yang cerdik tidak bisa tidak bersuara. Menurut rumor, satu-satunya alasan Duan Lingtian mampu membunuh Duan Lingxing, yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, adalah dengan mengandalkan senjata roh kelas 7 yang dimilikinya. Poin ini adalah sesuatu yang bukan rahasia di dalam kota kekaisaran. Melihat pangeran ketiga melihat ke atas, sudut mulut Duan Lingtian membentuk senyuman. Kalau begitu aku tidak akan menggunakan senjata roh. Brother Lingtian benar-benar seperti yang diharapkan. Begini bagaimana dengan ini, siapapun yang melawan Brother Lingtian dilarang menggunakan bentuk atau sumber kekuatan eksternal apapun. Pangeran ketiga tertawa terbahak-bahak, dan jejak skema yang berhasil melintas di matanya. Semua orang yang hadir, termasuk dia, tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan mampu menekan semua seniman bela diri formasi inti tingkat 9 lainnya tanpa menggunakan senjata roh kelas 7. Karena biasanya, seniman bela diri pada tingkat kultivasi yang sama memiliki jumlah kekuatan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah tahap keterampilan bela diri mereka. Pihak dengan keterampilan bela diri di tingkat yang lebih tinggi akan menjadi pihak yang menduduki posisi yang menguntungkan. Bakat muda yang dia undang ke perjamuan ini praktis adalah seniman bela diri jenius berusia 20 hingga 25 tahun yang telah mengembangkan keterampilan bela diri mereka selama bertahun-tahun. Dalam hal keterampilan bela diri, mereka benar-benar tidak kalah dengan Duan Lingtian. Kakak ketiga, Putri Biao telah menoleransinya begitu lama, tetapi ketika dia melihat Duan Lingtian menjadi musuh publik dari talenta muda yang hadir di sini karena bimbingan pangeran ketiga yang disengaja, wajahnya yang cantik memerah sesaat dan dia tidak bisa menahannya, membantu dirinya sendiri dari menyuarakan. Toleransinya telah mencapai batasnya. Biao, jangan khawatir. Itu hanya spar. Kekasihmu akan baik-baik saja. Pangeran ketiga dengan ringan tersenyum. Ekspresi para talenta muda yang hadir menjadi muram ketika mereka mendengar ini, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya dingin ketika mereka melihat Putri Biao sangat khawatir tentang Duan Lingtian. Bab 165, seseorang harus tahu keterbatasannya. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Sayang, wajah Putri Biao menjadi merah. Putri, seperti yang dikatakan pangeran ketiga, itu hanya spar. Anda tidak perlu khawatir. Tepat ketika Putri Biao hendak membantah pangeran ketiga, Duan Lingtian berbicara di hadapannya dan menghentikan tindakannya. Wajah cantik Putri Biao yang tak tertandingi membeku dan cahaya mengalir di dalam matanya yang seperti air dan jernih di depan tatapannya yang memiliki sedikit kebingungan berkumpul di Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk kepada Putri Biao, dan mulutnya terbuka dan tertutup saat dia mengucapkan sesuatu padanya. Jangan khawatir, inilah yang dikatakan Duan Lingtian kepada Putri Biao. Ekspresi Putri Biao sedikit mereda ketika dia melihat ini, lalu dia duduk kembali di kursinya. Dia sangat ingin tahu tentang di mana pemuda yang seumuran dengannya ini mendapatkan kepercayaan diri yang begitu kuat. Suara mendesing. Duan Lingtian sangat lugas. Tubuhnya bergerak turun ke ruang kosong di gedung di jantung danau. Siapa yang pertama? Mata Duan Lingtian menyipit saat tatapannya menyapu setiap talenta muda yang hadir. Saat ini, orang-orang ini semua ingin mencoba, dan masing-masing dari mereka sepertinya ingin menginjak Duan Lingtian dan naik pangkat. Aku akan melakukannya. Ditemani oleh teriakan ringan, seorang pemuda berpakaian hijau turun ke ruang kosong untuk menghadapi Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian terfokus dan jejak senyum muncul di sudut mulutnya, karena orang yang datang tidak lain adalah Sulan. Pangeran ketiga. Sementara itu, Sulan memandang pangeran ketiga dan dengan hormat berkata, seperti kata pepatah, kecelakaan terjadi. Duan Lingtian dan aku sama-sama seniman bela diri formasi inti tingkat 9, dan kami hanya bisa bertarung dengan kekuatan penuh untuk memutuskan pemenang. Jika ada korban, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tatapan pangeran ketiga terfokus saat dia melihat Duan Lingtian. Saudara Lingtian, bagaimana menurutmu? Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Saya setuju.
Wajah Putri Biao menjadi muram ketika dia mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga, tetapi ketika dia akan berbicara, dia melihat Duan Lingtian memberinya tatapan lain yang memintanya untuk tenang. Meskipun dia tidak berbicara lagi, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Ketika dia pertama kali melihat Duan Lingtian, meskipun Duan Lingtian tampan dan luar biasa, dia tidak memiliki reaksi apapun, karena dia telah melihat banyak pria tampan. Ketika dia melihat bagaimana Duan Lingtian masih bisa mempertahankan senyumnya yang tenang dan percaya diri ketika dihadapkan dengan ejekan sekelompok talenta muda, dia memperhatikan bahwa senyum Duan Lingtian telah menginfeksi dirinya, seolah-olah telah mencabut tali itu di dalam hatinya. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sekarang dia melihat Duan Lingtian dalam keadaan berbahaya seperti itu, dia sangat mengkhawatirkan Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku akan membunuhmu. Sudut mulut Sulan melengkung menjadi seringai saat dia melihat Duan Lingtian dan mulutnya membuka dan menutup. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara, Duan Lingtian masih melihat dengan jelas apa yang dia ucapkan. Bunuh aku. Duan Lingtian tidak memperhatikannya. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhnya, tetapi bukankah dia masih hidup dan sehat sekarang? Sudut mulut Duan Lingtian tersenyum, dan matanya memancarkan kebijaksanaan saat dia dengan acuh tak acuh berkata, seseorang harus tahu batasannya. Kata-katanya sangat tiba-tiba, dan hanya Sulan yang bisa memahami makna di balik kata-katanya. Wajah Sulan tenggelam saat dia marah. Kamu mencari kematian. Seketika, mata Sulan menjadi dingin dan tubuhnya bergerak. Dia tampak berubah menjadi seekor cita saat dia menyerang Duan Lingtian. Setiap langkah yang dia ambil bergema dengan suara dentuman kakinya yang turun ke tanah, dan sepertinya angin kencang bertiup melewati area tersebut, 12 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk di atas Sulan. Dia mengerahkan kekuatan penuhnya saat dia menyerang. Teknik gerakan yang Sulan lakukan saat ini jelas merupakan keterampilan gerakan peringkat mendalam tingkat tinggi di tahap kesempurnaan, dan kecepatannya praktis mencapai batas tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Tentu saja, ini hanya benar jika dibandingkan dengan seniman bela diri formasi inti tingkat 9 biasa. Duan Lingtian tidak termasuk dalam lingkup ini. Pangeran ketiga duduk di kepala dan menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Cahaya dingin yang pekat melintas jauh di dalam matanya. Meskipun dia baru pertama kali bertemu Duan Lingtian, dia merasakan jejak ancaman di dalam Duan Lingtian. Dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa keberadaan Duan Lingtian kemungkinan besar akan menjadi penghalang baginya untuk menjadi kaisar, jadi sekarang dia tidak berharap apa-apa selain Sulan untuk membunuh Duan Lingtian. Putri Biao mengepalkan tangannya erat-erat dan tidak berani menutup matanya, detak jantungnya juga semakin cepat. Pada saat ini, hanya pemuda berbaju ungu yang berdiri di sana tanpa bergerak yang ada di matanya. Desir, Sulan tiba di depan Duan Lingtian dalam sekejap mata, dan seringai muncul di sudut mulutnya ketika dia menyadari bahwa Duan Lingtian tidak melakukan gerakan apapun. Telapak bersih hebat, keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan Sulan terbuka lebar dan energi asalnya meledak. Seluruh langit dipenuhi dengan gambar telapak tangan yang bersiul saat mereka turun untuk menyelimuti Duan Lingtian. Tidak, melihat serangan Sulan akan turun ke Duan Lingtian, Putri Biao berseru dan tiba-tiba berdiri. Duan Lingtian ini benar-benar sombong. Pikiran yang sama muncul di hati banyak talenta muda yang hadir, dan seringai muncul di sudut mulut mereka. Mereka semua berpikir bahwa Duan Lingtian akan mati tanpa keraguan. Jejak senyum mekar di wajah pangeran ketiga. Mata Sulan memancarkan rasa kegilaan. Sejauh yang dia ketahui, begitu serangan telapak tangannya turun, pemuda yang membuatnya merasa benci dan iri ini akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Seketika, rasa senang muncul di sudut mulutnya. Pada saat yang tepat, tubuh Duan Lingtian sedikit tersentak saat kekuatan yang mendekati 13 mamut kuno meledak. Namun, hanya ada 12 siluet mamut kuno di atasnya. Teleportasi lebih besar. Duan Lingtian mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya dan lapisan penghalang ki defensif muncul di permukaan tubuhnya tepat pada saat serangan telapak tangan Sulan turun. Bang! Serangan telapak tangan Sulan turun hanya untuk mendarat langsung di penghalang ki defensif Duan Lingtian. Ah! Pada saat yang hampir bersamaan, Sulan mengeluarkan teriakan melengking, saat tangan kanannya yang dia serang dengan paksa didorong menjauh dari kekuatan pantul yang dikirim oleh teleportasi lebih besar kepadanya. Dia diledakkan jauh sebelum jatuh ke danau dengan percikan. Sementara itu,
Penghalang ki defensif di permukaan tubuh Duan Lingtian hancur berkeping-keping. Wajah Duan Lingtian memerah karena meskipun dia memiliki penghalang ki defensif untuk melindungi tubuhnya, serangan telapak tangan Sulan yang memanfaatkan kekuatan 12 mamut kuno tidak semudah itu untuk ditahan, jadi masih ada sebagian dari kekuatan yang turun ke tubuhnya. Untungnya, kekuatan darah kehidupan tubuh kedagingannya jauh melebihi kekuatan seniman bela diri biasa. Bahkan jika dia telah mengerahkan kekuatan 13 mamut kuno untuk membentuk penghalang ki defensif, organ internalnya masih akan terluka oleh kejutan dari serangan telapak tangan Sulan. Keterampilan bela diri defensif mampu sepenuhnya menetralkan keterampilan bela diri ofensif yang dipentaskan serupa, tetapi ini hanya berlaku untuk seniman bela diri tingkat rendah. Setelah seseorang mencapai tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti, penghalang ki defensif tidak lagi efektif. Termasuk pangeran ketiga dan lelaki tua di belakangnya, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berseru, pergeseran bintang. Mereka dapat melihat bahwa keterampilan bela diri defensif yang dilakukan Duan Lingtian adalah keterampilan bela diri defensif terkuat dari klan Xiao, pergeseran bintang. Mereka sedikit linglung, bagaimana Duan Lingtian bisa memiliki pergeseran bintang, yang merupakan keterampilan yang klan Xiao tidak akan pernah berikan kepada seseorang yang bukan dari nama keluarga mereka. Seluruh lengan Sulan patah, dan tubuhnya gemetar. Dia berdiri kokoh dengan susah payah tetapi masih dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pada saat berikutnya, pupil Sulan mengerut dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia kemudian mengeluarkan teriakan pahit dan melengking. Tidak, dia melihat Duan Lingtian bergerak. Saat ini dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menghentikan Duan Lingtian, karena lengan kanannya yang paling penting lumpuh. Teknik gerakan ular roh. Sebelum ada yang sadar dari keterkejutan sebelumnya, Duan Lingtian langsung mendekati Sulan. Sentuhan akhir naga, Duan Lingtian bahkan tidak melambaikan tangannya untuk membuat bayangan apapun, dia langsung menunjukkan jarinya, yang mengeluarkan suara siulan tajam saat melintas ke arah dada Sulan. Murid Sulan mengerut saat dia dengan putus asa mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya. Lapisan penghalang ki defensif muncul di permukaan tubuhnya. Penghalang ki defensif. Apakah ada bedanya? Seringai muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat jarinya turun. Itu disertai dengan badai yang menakjubkan, menekan dirinya sendiri ke penghalang ki defensif di dada Sulan. Itu memang menghadapi tingkat resistensi yang cukup besar. Namun, Duan Lingtian sekali lagi mengerahkan kekuatan, dan jarinya menembus penghalang ki defensif sebelum langsung menekan ke tempat di mana hati Sulan berada. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Sulan, langsung menghancurkan hatinya. Bang! Tubuh Sulan bergetar dan matanya terbuka lebar sebelum dia jatuh lemas ke tanah, benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan. Mati! Tubuh Sulan tergeletak di tanah. Di tempat lengannya patah, darah mengalir keluar seperti air mancur, menyilaukan dan gemerlap. Sudah kubilang, seseorang harus tahu batasannya. Duan Lingtian berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk menutup mata Sulan, yang tidak dapat menutup setelah kematian, dan dengan sengaja menghela nafas sebelum berdiri sekali lagi. Dia melihat ke arah sekelompok talenta muda yang telah lama ketakutan sampai-sampai wajah mereka pucat pasi. Sekarang, siapa selanjutnya? Tatapan dingin Duan Lingtian menyapu apa yang disebut talenta muda ini satu persatu. Seketika, sekelompok pemuda saling memandang, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani menonjol, karena mereka semua menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Sebelum pertarungan ini, mereka berpikir bahwa Duan Lingtian mengandalkan senjata roh kelas 7 untuk mencapai kekuatan seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa bahkan tanpa senjata roh, Duan Lingtian bukanlah eksistensi biasa dari tingkat ke-9 bela diri formasi inti, artis bisa mengalahkan. Mereka semua dipenuhi ketakutan saat mereka menatap mayat Sulan. Mereka merasa beruntung karena tidak pindah untuk menantang Duan Lingtian sebelum Sulan. Kalau tidak, orang yang sudah mati pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Pangeran ketiga, bagaimana? Duan Lingtian menyapu sekelompok talenta muda dengan tatapan menghina sebelum mengalihkan pandangannya untuk turun ke pangeran ketiga. Meskipun pangeran ketiga masih memiliki senyum di wajahnya, senyumnya sangat tidak wajar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saudara Lingtian benar-benar mengolah pergeseran bintang klan Xiao. Namun, terserah pada saudara perempuan saya apakah dia mau berjalan-jalan di sekitar danau bersamamu. Pangeran ketiga tidak perlu khawatir tentang ini. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh, lalu tubuhnya bergerak seperti embusan angin melayang ke sisi Putri Biao.
Dia mengulurkan tangannya, meraih tangan lembut Putri Biao, dan memegangnya. Sosok halus Putri Biao gemetar seolah-olah dia dialiri listrik, dan pipinya memerah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa tangannya dipegang sedemikian rupa. Putri, bagaimana kalau menemaniku jalan-jalan? Duan Lingtian mengangguk kepada Putri Biao dan tersenyum ringan. Putri Biao mengangguk ringan dengan ekspresi malu. Senyum di wajah pangeran ketiga menghilang ketika dia melihat Duan Lingtian memegang tangan Putri Biao dan pergi sedemikian rupa, seolah-olah Duan Lingtian menunjukkan dominasinya kepadanya.